Sekarang pertanyaan, kalau bidang profesi kan harus mencitrakan yang baik. Memang ini pergumulan di pelayanan profesi itu luar biasa pelik ya. Saya punya banyak teman-teman di kalangan profesi yang kesulitan juga. Kalau dia nggak ngasih tips, ngasih tanda petik suap, dealnya nggak jalan. Bahkan dulu suapnya ekstrim ya. Urusan perempuan, urusan laporan pajak, dan sebagainya. Bahkan kalau ceritanya orang-orang pengusaha, itu seringkali kalau deal, mereka karaoke. Nggak hanya karaoke, ada yang plus-plus gitu. Terus piye coba? Jadi dealmu perusahaanmu itu terjadi kalau kamu ngasih cewek gratifikasi seksual kepada partner bisnismu. Sebenarnya itu semua profesi ada. Jadi jangan berpikir hanya profesimu saja yang bermasalah. Enggak, semua profesi sama. Pendeta pun juga sama. Munafik pendeta banyak. Mau tunjukkan buktinya banyak. Kayak Dautoni mendoakan siapa itu SBY. Itu munafik atau tidak? Kayak dukun aja melindungi SBY. Dia pengkhotbah, pendeta. Mungkin kalau di El Sadik perlu dites itu, tes power itu. Tuhannya Dautoni dan Tuhannya El Sadik sama atau tidak. Senang saya kalau seperti itu. Kayak Bambang Nursena dulu. Kita itu menggunakan nama Isa Al-Masih sebagai jembatan dialog Islam Kristen. Saya yang dengar itu juga Dewa jadi mikir. Ini kitab apa yang dipakai? Dia bilang Al-Muqaddas. Saya cek Al-Muqaddas. Tidak ada. Dopus dia. Sekarang nyebut Yasua Al-Masih. Oh bagus, sudah tobat. Dulu nyebut Isa Al-Masih, sekarang Yasua Al-Masih di SCS ya. Luar biasa, ada pertobatan. Semoga dia benar-benar mengakui kesalahan. Kalau dia masih nyebut Isa lagi, berarti kan dia nggak bertobat. Tapi kayaknya sekarang nyebutnya Yesua terus. Oke, jadi kalau ditanya profesi, saya sendiri tidak selalu punya jawaban baku. Karena di tadi saya tidak pernah membakukan bentuk. Jadi kalau tanya solusi praktis, seringkali saya tidak selalu punya. Oke, jadi bentar ya. Semoga benar. Ya. Jadi kalau profesi, saya selalu membedakan mana yang jadi otoritas saya. Otoritas saya itu adalah sistem yang di bawah kendali saya. Dalam banyak kasus di profesi, itu sistemnya tidak di bawah elu. Kamu itu budak sistem, bukan majikan sistem. Jadi karena kamu budak, maka kamu akan terpaksa menjalani dosa-dosa tertentu, kira-kira begitu. Dari pencitraan, dari suap, dan sebagainya. Makanya prinsip saya soal pekerjaan adalah begini. Kalau pekerjaanmu kamu anggap punya dosa, ya akui saja. Artinya kamu mengakui uangmu itu uang nggak suci. Jangan malu dengan mengakui dosa. Kalau malu di depan publik ya intinya di dalam hatimu itu nggak usah munafik gitu. Jangan keluar-keluar pekerjaanmu paling suci. Kadang ada beberapa PNS yang sok suci. Pekerjaan saya bersih kok. Nggak nyuap seperti yang swasta-swasta. Lambemu sok suci. Kalau kamu jujur nggak akan ngomong gitu. Nah itu ya. Jadi intinya kalau pekerjaan, di semua pekerjaan kamu itu majikan sistem atau budak sistem, itu diperjelas. Supaya kamu tahu kamu itu harus pengakuan dosa atau tidak.
Kalau memang sistem di pekerjaan itu berdosa, melanggar salah satu hukum, ya akui saja. Jadi minimal di hadapan Tuhan kamu itu sudah pernah melakukan dosa. Jadi kalau setan mendakwa itu Tuhan bisa bela gitu. Yesusmu itu bisa membela. Yesus itu kan perantara, mediator, kohen. Jadi kalau kamu bilang ke bapakmu, ya bapak aku sudah berdosa ini ABC. Terus setan mendakwa, dia pendosa, dia ngambil ini uang, dia menyuap, dia ngasih perempuan, dia mendukung prostitusi. Terus Yesus ngomong, oke, memang begitu, dia pendosa, tapi dia udah ngaku dosa di hadapanku, dia aku tebus. Setan terus piye coba? Ya sudah, gimana lagi? Mendakwa apa lagi? Makanya itu bisa dianggap disiplin rohani ya. Disiplin maafin dosa. Bahkan seringkali pengakuan dosa kita itu senjata rohani. Ini saya nggak tahu ada ayatnya yang mendukung tidak. Tapi itu praktek yang kita alami. Lu berdosa, lu didakwa, segera akui dosamu. Begitu kamu melakukan dosa, dakwaannya mentah, hilang, nggak kena. Diserak setan tidak bisa, disandat tidak bisa. Kan dakwaannya hilang. Serangan setan itu harus ada dakwaan. Kalau kamu nggak bisa didakwa, kamu imunitas. Gitu. Jadi jangan harap saya ngasih solusi bentuk baku. Nggak mau saya. Itu bukan El Sadik, itu pemuritan sisi gelap. Kamu harus mikir. Caranya gimana? Ya minta Tuhanmu itu. Nah, Tuhanmu itu Tuhan asli atau tidak? Kalau Tuhan asli, tanya dia. Ya Tuhan, kamu itu senang nggak saya bekerja ini? Terus Mengko bingung. Tiba-tiba dia ngomong, enggak, aku nggak suka. Mampus. Makanya saya lebih suka orang itu terhubung dengan Tuhan secara pribadi. Saya hanya memberi guideline, petunjuk umum saja. Saya nggak mungkin ngurusi kamu detail per detail. Kamu cebok pakai sabun apa? Kamu saat teduh nulis bolpen pakai bolpen apa? Kan nggak mungkin saya ngurus kayak gitu. Makanya ya sekolah filosofi itu begitu. Ngajari orang berpikir. Jadi cara berpikir saya ajarkan. Tapi mikirnya sendiri ya nggak sudi lah saya. Nggak mau. Itu cookmu sendiri. Jangan suruh saya mikir. Itu bebanmu, saya udah punya cook sendiri. Kalau kamu saya tanya tentang cook, saya juga nggak ada selama ini. Siapa bisa jawab? Siapa tim El Sadik bisa jawab kalau saya tanya? Nggak ada. Kayak kemarin yang tanggal 14 saya ceritakan. Saya minta November putus. Ini Tuhan atau setan yang bekerja? Siapa bisa menjawab? Nggak ada. Saya juga bingung, kalian juga bingung. Ini Tuhan atau setan? Kalau Tuhan kok seperti itu, kalau setan kok sepertinya agenda ketuhanan. Sama seperti pekerjaanmu gitu. Korupsimu itu di sistem korupsimu itu Tuhan atau setan. Ya silakan bergumul sendiri.